Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuni Zulfa Karima dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penugasan mini skripsi atau proposal skripsi dengan judul efektivitas akun Autobase Twitter @UNJ dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya terdapat bab 1 yaitu pendahuluan dengan latar belakang pesatnya perkembangan teknologi yang sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan menghasilkan banyak kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kecepatan informasi yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun, kecerdasan masyarakat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari turut meningkat. Salah satunya adalah pemanfaatan media komunikasi daring atau media sosial. Di sini terdapat data pengguna aktif media sosial di mana menunjukkan bahwa pengguna aktif media sosial di Indonesia yaitu sebanyak 160 juta orang, yang mana setara dengan 60,4% dari populasi Indonesia sendiri. Selanjutnya terdapat data media sosial paling disukai di Indonesia, yaitu terdapat WhatsApp sebagai media sosial paling disukai, selanjutnya Instagram, TikTok, Facebook, dan lalu Twitter sebagai media sosial paling disukai kelima. Nah, salah satu hal yang menarik para pengguna Twitter untuk kerap berinteraksi di Twitter adalah akun Autobase yang menyediakan fitur kirim pesan secara anonim kepada halayak dengan menggunakan bantuan bot untuk mengirimkan pesan secara otomatis. Pesan yang dikirimkan di uh, pesan yang dikirimkan ini disebut dengan istilah manifest atau message confess yang nantinya akan tersebar secara otomatis tanpa mencantumkan identitas pengirim atau disebarkan secara anonim. Nah, salah satu akun Autobase yang kerap digunakan oleh para mahasiswa Universitas Negeri Jakarta adalah akun @UNJ yang membebaskan para pengguna untuk mengirimkan pesan anonim berupa pernyataan atau pertanyaan seputar kehidupan kampus Universitas Negeri Jakarta. Kehadiran akun ini pada mulanya ditujukan bagi mereka yang ingin menyampaikan pesan kepada orang atau pihak tertentu dengan isi pesan yang tidak dapat atau tidak ingin disampaikan secara langsung kepada orang atau pihak tersebut. Isi pesan biasanya dapat berupa keluh kesah, pengakuan rasa cinta, kagum, atau sebaliknya. Tetapi dengan kreativitas pengguna akun @UNJ yang dalam hal ini merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, saat ini pemanfaatan akun Autobase menjadi lebih beragam. Para mahasiswa memanfaatkan keramaian akun ini untuk kegiatan seperti promosi danus, rekomendasi Okmawa dan Ormawa, sampai diskusi kebijakan kampus, dan masih banyak lagi. Selanjutnya terdapat perumusan masalah. Di sini terdapat 3 poin, yaitu bagaimana efektivitas akun @UNJ sebagai media komunikasi mahasiswa UNJ, bagaimana kualitas informasi yang dibagikan pada akun UNJ lalu apa saja manfaat yang didapat terkait kehidupan mahasiswa UNJ. Nah, adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang sebelumnya telah disebutkan, yaitu mengetahui efektivitas akun @UNJ sebagai media komunikasi mahasiswa UNJ. Lalu mengetahui kualitas informasi @UNJ dan apakah informasi tersebut membantu kehidupan sebagai mahasiswa UNJ. Yang terakhir, mengetahui manfaat akun @UNJ terkait kehidupan sebagai mahasiswa UNJ. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat secara akademis dan praktis. Manfaat suatu penelitian secara akademik dimaknai secara kontribusi yang diberikan untuk bidang studi yang relevan dengan apa yang menjadi bahan penelitian. Dalam hal ini, penelitian diharapkan mampu menjadi salah satu referensi bahan ajar yang dapat membantu
perkembangan bidang akademik dalam ilmu komunikasi atau bidang lain yang masih memiliki keterkaitan dengan ilmu yang diteliti. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis ini dimaknai sebagai kontribusi penelitian yang berkaitan dengan kebutuhan para praktisi, bidang yang relevan dengan dan bersifat membantu dalam memberi pertimbangan serta rekomendasi. Dalam hal ini, penelitian diharapkan mampu memberi kontribusi baik bagi para praktisi ilmu komunikasi dan bagi bidang lain yang masih memiliki keterkaitan dengan ilmu yang diteliti. Selanjutnya, kita lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Di sini ada konsep yang saya ambil adalah media sosial dan teori uses and gratification. Pada poin media sosial, saya menjelaskan bahwa pada era yang sudah serba digital ini, komunikasi bukan lagi sebatas bertemu dan berbicara, melainkan perkembangan seperti video call dan virtual meeting, juga chat melalui media sosial juga termasuk dalam komunikasi melalui media digital. Nah, salah satu media digital yang kerap yang kerap digunakan adalah media sosial. Media sosial sebagai media daring itu sangat mempengaruhi cara manusia hidup dalam bermasyarakat. Selanjutnya, teori uses and gratification secara umum dinyatakan bahwa manfaat yang diperoleh dari sumber media tertentu dapat bervariasi. Hal ini bergantung pada tujuan yang ingin dicapai individu atas konsumsi media tersebut. Selanjutnya, ini merupakan tabel yang berisi review literatur yang berisikan jurnal-jurnal yang memiliki kesamaan variabel dengan penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya, terdapat penjelasan variabel X dan juga variabel Y dalam penelitian ini. Menurut Bambi, variabel X atau variabel bebas adalah variabel yang diduga menyebabkan atau menentukan variabel terikat atau variabel Y. Dalam penelitian ini, variabel X merupakan pemenuhan informasi yang didapat oleh para pengguna akun Autobase @UNJ Secret atau para mahasiswa UNJ. Selanjutnya, untuk variabel Y, menurut Baby, variabel Y atau variabel terikat adalah suatu variabel yang bergantung pada variabel lain. Dalam penelitian ini, efektivitasan akun Autobase adalah variabel Y yang mana bergantung pada fungsi pemenuhan informasi yang didapat para pengguna akun Autobase @UNJ Secret, atau dengan kata lain, yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Selanjutnya terdapat model penelitian, yaitu variabel X sebagai pemenuhan informasi yang memiliki hubungan langsung dengan variabel Y, yaitu efektivitas akun @UNJ Secret. Selanjutnya terdapat hipotesis teori. Sugiono berpendapat bahwa hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang sebelumnya dijabarkan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan. Dalam hal ini, saya menggunakan teori uses and gratification yang digunakan dalam penelitian dan belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data. Dengan realitas yang menjelaskan bahwa para mahasiswa UNJ memanfaatkan dengan baik fitur yang disediakan @UNJ Secret sebagai wadah berbagi, berkeluh kesah, serta mencari informasi, dan dengan tingginya interaksi mahasiswa pada @UNJ Secret sampai saat ini. Peneliti dapat mengambil hipotesis bahwa akun @UNJ Secret efektif dalam pemenuhan informasi bagi para mahasiswa UNJ. Untuk memperkuat hipotesa ini, terdapat penelitian mengenai Autobase yang dibahas oleh Syafitri, Ruliana, dan Ardiansyah yang menyebutkan bahwa kegiatan pencarian informasi muncul karena dorongan atas kebutuhan informasi. Hal ini memperkuat bukti bahwa para mahasiswa UNJ ini memutuskan untuk memanfaatkan akun UNJ Secret sebagai akun pemenuh informasi karena mereka merasa akun ini efektif.
Selanjutnya, kita lanjut ke bab 3, yaitu adalah metode penelitian. Di sini terdapat paradigma penelitian. Sugiono mengatakan bahwa paradigma penelitian merupakan kerangka berpikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang mencerminkan jenis, jumlah rumusan masalah, hingga teori, hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan paradigma positivisme yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Dalam penelitian ini dilandasi suatu asumsi bahwa suatu peristiwa dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat sebab akibat atau kausal. Selanjutnya terdapat pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif mampu menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah sehingga hasilnya dapat digeneralisir atau dianggap sebagai representasi dari populasi yang ada. Jadi pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan metode survei. Menurut Kusuma Stuti, penelitian kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian. Selanjutnya terdapat populasi, sampel, dan teknik penarikan sampel. Populasi itu merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas sesuatu yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan sendiri oleh peneliti untuk didalami dan kemudian dibuat kesimpulannya. Nah, penelitian ini sendiri berfokus pada keefektivitasan akun AutoBase Twitter @UNJ-Secret sebagai pemenuh informasi mahasiswa UNJ. Maka dari itu, populasi yang akan digunakan adalah mahasiswa UNJ yang merupakan pengikut aktif akun @UNJ-Secret. Dengan begitu dapat terbukti apakah akun @UNJ-Secret ini efektif atau tidak, seperti itu. Selanjutnya adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi atau keseluruhan objek yang akan diteliti. Nah, jumlah serta karakteristik yang terdapat pada populasi merupakan sampel yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Adapun jumlah pengikut @UNJ-Secret ini adalah 10.300 pengikut dengan karakteristik yang beragam. Sampel yang diambil dalam penelitian harus mewakili semua karakter yang terdapat pada populasi agar kesimpulan penelitian dapat berlaku. Dalam hal ini, karakteristik sampel harus merupakan mahasiswa yang secara aktif mengirim atau menerima suatu informasi dari akun @UNJ-Secret yang berguna untuk kehidupan sebagai mahasiswa UNJ. Untuk itu, perlu dicantumkan identitas sampel berupa program studi serta tahun angkatan sebagai bagian dari kebutuhan penelitian. Selanjutnya terdapat teknik penarikan sampel. Dalam bukunya yang berjudul The Practice of Social Research, Baby ini menjelaskan beberapa teknik penarikan sampel. Salah satunya adalah probability sampling yang memberikan peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel pada setiap anggota dalam populasi. Teknik penarikan sampel akan dilakukan dengan teknik simple random sampling karena anggota populasi yang merupakan pengikut akun AutoBase @UNJ-Secret yang relatif adalah mahasiswa UNJ sehingga populasi dapat dikatakan homogen. Selanjutnya, lanjut pada ukuran sampel. Di sini, saya menggunakan rumus Slovin untuk menghitung ukuran sampel yang akan digunakan menjadi target penelitian. Berikut terdapat ketentuan-ketentuan serta rumus Slovin dan perhitungannya secara langsung. Sehingga jumlah sampel yang menjadi target penelitian nantinya adalah sejumlah 104 responden.
Selanjutnya adalah hipotesis riset. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa hipotesis ini dapat diartikan sebagai jawaban sementara atas suatu penelitian karena dinilai belum terbukti secara data. Penyusunan hipotesis pada jenis penelitian kuantitatif yang menguji suatu hipotesis, yang dalam hal ini memuat pernyataan tentang efektivitas akun auto-based Twitter sebagai media pemenuh informasi mahasiswa UNJ. Pada penelitian ini, peneliti meyakini bahwa terdapat manfaat di balik fungsi akun auto-based Twitter selain sebagai media curhat dan pengakuan cinta bagi para mahasiswa UNJ. Nah, selanjutnya terdapat hipotesis statistik di mana terdapat hipotesis nol, yaitu akun autobase at UNJ Secret tidak efektif dalam pemenuhan informasi mahasiswa UNJ dan sebaliknya, akun autobase at UNJ Secret efektif dalam pemenuhan informasi mahasiswa UNJ. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan memanfaatkan fitur Google Form yang akan diisi dengan pertanyaan-pertanyaan terkait topik penelitian dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert ini dimanfaatkan untuk menghitung sikap, pendapat, dan persepsi seorang individu ataupun kelompok tentang fakta sosial. Jadi penelitian ini akan menggunakan skala yang terdiri dari 4 tingkat skala, yaitu berupa sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya terdapat metode pengukuran data. Di sini metode pengukuran data merujuk pada validitas dan reliabilitas. Validitas sendiri adalah suatu istilah yang menggambarkan suatu ukuran yang secara akurat mencerminkan konsep yang ingin diukurnya dan perbedaan antara hasil penelitian yang valid dan reliable, yaitu dalam hasil penelitian yang valid terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi. Nah, untuk reliabilitas menurut Babi merupakan kualitas metode pengukuran yang menunjukkan bahwa data yang sama akan dihasilkan setiap kali pengamatan terhadap fenomena yang sama dilakukan. Pada hasil penelitian yang reliable, di mana kesamaan data akan didapatkan meskipun dalam waktu yang berbeda. Dengan kata lain, apabila suatu objek kemarin berwarna merah, maka saat ini maupun lusa itu akan tetap berwarna merah. Selanjutnya adalah metode analisis data yang terdiri dari analisis data univariat dan data bivariat. Data univariat ini mengacu pada jenis analisis data yang memeriksa distribusi karakteristik dan statistik suatu variabel tunggal yang melibatkan analisis satu variabel pada satu waktu. Kebalikan dari data univariat, data bivariat melibatkan analisis dua variabel secara bersamaan untuk menentukan apakah ada hubungan atau korelasi di antara keduanya. Selanjutnya, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Saya sebagai peneliti sangat menyadari bahwa terdapat keterbatasan serta kelemahan pada penelitian ini ya. Keterbatasan dalam penelitian ini berupa kurangnya variasi dalam anggota populasi karena populasi penelitian hanya mencakup kelompok mahasiswa UNJ dengan karakteristik yang hampir seluruhnya serupa. Dengan ini, peneliti berharap akan datang kesempatan lain di mana peneliti dapat meneliti sampel yang jauh lebih beragam. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber literatur yang kurang variatif menjadikan teori yang digunakan dalam penelitian tidak begitu banyak. Dengan begitu, peneliti berharap pada masa yang akan datang, peneliti dapat menelaah lebih banyak bahan bacaan agar penelitian dapat memiliki argumen yang lebih kuat dan kokoh. Selanjutnya terdapat definisi operasional. Nah, definisi operasional ini menjelaskan definisi dari variabel yang telah dipilih sebelumnya, dan secara logika ada kemungkinan bahwa peneliti satu dengan yang lain dapat memiliki definisi operasional yang berbeda dalam satu judul penelitian yang sama. Maka dari itu, untuk penjelasan lebih lanjut,
Berikut definisi operasional penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mendapati dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas, yaitu pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa UNJ sebagai variabel X dan efektivitas akun @UNJ sebagai variabel Y yang merupakan akibat dari adanya variabel X. Adapun dimensi yang digunakan merupakan unsur-unsur dalam variabel seperti tingkat keaktifan mahasiswa, kualitas informasi, juga manfaat terkait akademik, sosial budaya, dan hiburan. Terdapat juga indikator-indikator yang menjelaskan lebih rinci mengenai dimensi-dimensi yang ada. Pada penelitian ini, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, digunakan skala Likert yang digunakan sebagai alat untuk mengukur sikap. Selain itu, jawaban dari tiap-tiap butir akan membentuk gradasi yang dari sangat positif sampai sangat negatif. Selanjutnya terdapat operasional konsep. Di sini terdapat tabelnya yang terdiri dari variabel, dimensi, indikator, dan skala yang sudah dijelaskan secara deskriptif pada poin sebelumnya. Baik, ini adalah daftar pustaka. Dan di sini terdapat lampiran yang berisikan data masalah. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas akun @UNJ Secret dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa UNJ. Sebagai platform anonim yang memfasilitasi para mahasiswa untuk saling berdialog, pemanfaatan akun ini menjadi lebih beragam sejak ramainya mahasiswa yang menggunakan akun ini. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui seberapa efektif akun serta informasi yang didapat melalui akun Autobase ini dengan mengukur kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya di sini terdapat kuesioner proposal skripsi yang mana akan berisikan 16 pernyataan dengan jawaban berupa sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Yang nantinya akan saya sebarkan melalui berbagai platform media sosial. Nah, pada awalnya akan terdapat identitas responden yang berupa nama, program studi, dan angkatan, lalu baru disajikan pernyataan ini untuk ditanggapi atau dijawab oleh para responden. Baik, sepertinya presentasi dari saya cukup. Terima kasih.